Halo guys, Indoburst Blader di sini dan di depan kalian sekarang ada satu buah Beyblade Burst Dynamite Battle Overdrive set. Wes, baru lagi nih set ya dari Takara Tomy. Jadi di set ini ada terdapat 3 Beyblade. Ini udah nampak lah gambarnya, ada 3 plus satu buah launcher kayak sejenis power launcher. Yang pertama itu adalah Dangerous Belial All Might 2. Bukan All Mighty ya, All Might 2. Jadi nggak ada pakai Y-nya di belakang. Ada Beyblade baru lagi ya. Ini kayaknya di animenya bakal datang karakter baru, cuma belum nampak sih. Dan ini sih udah ada penampakan karakternya di boxnya ini. Ini namanya Pneumon Pain. Kalau nggak salah ini ada di Jepang ini. Nanti gua tulis di video aja lah ya. Beyblade-nya itu adalah Prominence Phoenix. Jadi Phoenix tuh dapat adaptasi lagi setelah terakhir ya di Chozi ya. Setelah dari Chozi dapat adaptasi lagi di Dynamite Battle. Dan bentuknya sih hampir sama. Sistem penggunaan layer pada Phoenix-nya juga tidak berubah, masih pakai armor juga. Cuma mungkin armornya lebih lain daripada armornya yang versi Chozi. Nanti bakal gua cari tahu. Terus ada Xavier Perseus Giga Bearing Dash 3. Jadi inilah penampakan chip Perseus itu ya. Itu gue cari-cari di fandom, itu memang belum nemu ya chip core ya, bukan chip core-nya Perseus tuh masih belum nemu gitu ya. Masih belum ada gambarnya. Cuma semenjak ada Overdrive set ini, jadi akhirnya terupload lah gambar core-nya Perseus, sejenis kayak limited edition version gitu sih. Terus di boxnya ini juga ada keterangan soal driver All Might dan juga sistem barunya Dangerous Belial. Nah, untuk di driver All Might itu dia ada 2 mode yang gua baca di fandom. Itu satu mode-nya attack, satu lagi super attack. Ya kayak driver generate sih kalau gua lihat, tapi kok driver generate itu kan dari attack ke stamina. Terus untuk sistem core-nya Belial version 2 ini punya burst lock. Jadi burst lock-nya nih kayaknya sistemnya harusnya sama kayak seperti Chozi ya. Kalau mau keluarin burst lock itu kan harus muter kenceng dulu. Kalau nggak muter kenceng kan burst lock-nya nggak dapat gitu, nggak keluar. Kayaknya sih harusnya sistemnya seperti itu. Tapi nanti itu bakal jadi pembahasan di review lah. Oke, untuk box di belakangnya ini ada keterangan part soal Dangerous Belial, terus Prominence Phoenix, kemudian untuk Xavier Perseus. Terus untuk bagian sini ini lu bisa lihat di sini tuh ada F gear, S gear, V gear dan juga L gear. Itu masih bisa tetap dipasangkan di Dangerous Belial. Jadi nggak tersia-siakan sih upgradean sebelumnya tuh dimasukkan lagi ke versi yang kedua. Terus ini adalah keterangan soalan yang gue bilang tadi, attack sama super attack. Jadi kalau attack tuh dia kan ada 2 bagian datar, satu bagian datar yang paling bawah, satu lagi nanti bagian datar kalau misalnya yang paling bawah ini naik ke atas gitu. Bentuknya seperti ini. Dia kayak ada tonjolan di sini untuk tip pertamanya. Nanti kalau udah mulai pelan ya gitu ya, tipnya bakal masuk jadi lebih kenceng. Kayak ibarat versi Driver Reboot ya. Tapi Driver Reboot kecil sih tip pertamanya, tip keduanya agak gede gitu kayak gini juga. Kalau ini kan memang lebar. Terus ini untuk penggunaan burst lock, dia nggak ngasih tahu sih ada gimana sih cara keluarin burst locknya tuh. Yang kalau di gambar nih disknya nih terkunci saat kena burst lock, jadi dia nggak bisa terburstkan. Harusnya bisa burst, soalnya nggak mungkin nggak bisa burst ya. Kalau nggak bisa burst gimana kita bisa bongkar gitu ya kan? Mungkin ada caranya. Terus di sini ada keterangan soal Prominence Phoenix. Jadi Prominence Phoenix itu dia ada armornya tuh bisa dipasangkan ke 2 mode ya. Ini nggak salah mode defense sama mode apa satu lagi ya. Ini gue lupa satu lagi modenya apa, tapi dia ada satu lagi mode. Jadi kalau mode defense itu dia kayak sejajar, bagian di sininya tuh itu kayak sejajar. Sementara kalau di sininya tuh dimiringin gitu, putar 90 derajat. Terus untuk cara lepas armornya masih tetap sama, impact. Karena kalau dapat impact kuat pasti lepas, tapi untuk di Prominence Phoenix ini lepasnya lebih gampang. Terus untuk di Xavier Perseus kayaknya nggak ada yang beda ya. Ini Disk Giga udah tahu, bearing dash ini udah tahu juga sih. Bearing dash itu kan di
di Deep Chaos ya, driver yang pertama kali, driver bearing itu baru dapat adaptasi dash. Kayak sebelumnya ada adaptasi dash ya, cuma gua nggak ngikutin kali soal driver bearing itu, gua nggak ngikutin. Oke, langsung buka aja. Ini ngingatin gua sama setnya apa ya, limit break. Tapi limit break itu sama arena, ini nggak sama arena, ini cuman bay doang sama satu buah launcher. Kalau mau yang beli arena itu beli yang all in one set. Jadi all in one set itu menyediakan arena sama 2 Beyblade, satu Dynamite Belial Golden version sama Road Bahamut yang Violet version. Itu plus dapat satu arena yang apa ya, yang DB punya tapi warna hitam. Terus untuk launchernya juga light launcher, bukan string launcher. Ya kayak biasa set-set gitulah, nggak ada string launcher atau apa gitu. Oke, ini stikernya. Nah, ini cari gunting dulu. Ini kayaknya cuma besar di box doang. Kecil banget, gue pikir dalamnya banyak gitu kan. Boxnya gede, biasa kalau box gede kan pasti isinya banyak gitu. Taunya cuma gini. Mending pakai boxnya kayak model itu sih, triple booster apa, triple starter apa namanya ya, yang Tempest Dragon itu lumayan besar juga. Ini lebih besar lagi, jadi kayak sifatnya besar di kotak doang, nggak ada yang lain. Sebenarnya dapatnya cuma kayak Beyblade 3 unit sama satu udah gitu loh. Ini lakbannya ngeri ini ya. Aduh. Oke, langsung aja dibongkar-bongkar semuanya. Kita preteli apa yang baru di sini ya. Nih kayaknya kalau nengok yang baru tuh enak gitu ya. Oke, jadi inilah penampakan Dangerous Belial, Prominence Phoenix dan juga Savior Versus plus launcher. Ini kalau dari launcher terasa sama ya, sama dengan launchernya si Valkyrie ya, nggak jauh beda. Mana launcher Valkyrie gua? Ini launcher Valkyrie gua. Oh, kayak ada sedikit beda ya, digesekkannya agak sedikit beda. Nah, ini coba dengar. Kan agak kopong gitu ya. Ngerti. Jadi perbedaannya tuh di sini. Ya, lu nampak nggak? Itu kayak lebih ke bawah gitu yang si penahan launchernya. Oh, dia pakai bearing ternyata. Oh, nih. Ternyata dia tuh pakai bearing, pantas bunyinya kok agak lain gitu ya kan. Jadi emang sedikit lebih berat sih. Terus mungkin kalau pakai bearing putarannya harusnya lebih kenceng ya, harusnya. Karena kan yang kayak gini kan nggak ada bearingnya, cuma plastik doang, nggak ada penahan gitu tuh. Harusnya di sini bisa lebih kenceng. Oke, terus untuk apa ya, gua review Savior Perseus deh dulu ya. Untuk core-nya Perseus, tapi di Savior Perseus ini di core-nya tuh ada metal di sini ya. Jadi lebih berat. Ini saingannya Guilty Longinus. Tapi kalau Guilty Longinus itu kan metalnya di bagian depannya sini ya. Sementara kalau Perseus tuh nih, ya di bagian pinggir-pinggir lubang untuk letak launcher gitu. Terus untuk armor 3 ya tau lah, untuk punyanya Phoenix Fafnir. Terus ring blade-nya Savior yang warna putih kuning. Ini kalau dipasangkan ke Valkyrie gimana ya? Ini gue coba pasangin dulu. Savior Valkyrie pakai warna keren cuy, asli. Keren cuy. Buset, boleh, keren. Ya akhirnya keluar juga ya bentuk Perseus nih seperti apa.
Ya gimana sih tanggapan kalian ya? Tuh komen aja coba di bawah. Soalnya untuk Beyblade contoh yang kedepannya tuh di bulan November bakal keluar Greatest Reveal, itu dimiliki oleh Rashad. Terus untuk apa ya? Untuk Magma Ifrit juga belum keluar gitu. Magma Ifrit sampai hari ini belum ada informasi, tapi Dangerous Belial udah keluar. Padahal duluan Magma Ifrit ketimbang Dangerous Belial. Jadi agak kacau distribusi apa ya? Rilis B-nya nih agak kacau gitu. Jadi ya gimana ya, yang harusnya keluar duluan nggak keluar, yang belum keluar udah keluar duluan gitu. Jadi membingungkan banget, bagong gue buatnya. Terus untuk disk Giga, ternyata gue baru tahu ya disk Giga tuh kecil rupanya, tapi berat gitu. Sumpah, ini kecil loh. Gue pikir nih besar kali disk Giga, kayak di boxnya. Mana sih boxnya? Kayak di boxnya nih. Disk Giga tuh kayak besar banget, rupanya kecil, astaga. Ini kayak apa ya? Evolusi dari evolusi dari disknya Will ya, disknya Glide Ragnarok. Terus untuk driver bearing dash bearing. Biasa kalau dash tuh warna merah ya. Ini dashnya warna kuning. Lucu, tapi menyesuaikan dengan warna itunya juga sih, warna driver kuning. Aneh sih kalau apa, jadi bingung, ini driver dash atau driver normal sih. Membingungkan banget, tapi idenya boleh sih. Aduh, cuma nggak terlalu kenceng ya. Kok nggak terlalu kenceng gitu ya. Driver dash gua mana ya? Ini driver evolution deh, coba. Nggak terlalu kenceng. Nah, ini kenceng. Yang merah kenceng. Kok yang ini dash nggak kenceng ya? Dash loh, ini nggak salah gue. Dash loh ini. Giga Bearing Dash 3, iya kan? Ini nih. Giga Bearing Dash 3, tapi kok nggak kenceng ya? Agak itu ya, agak licin. Karena kalau driver dash itu kan seharusnya keras, nggak licin gini. Iya, masih lebih keras pakai Evolution sih tadi. Oke, lanjut ke Prominence Phoenix. Jadi penampakan Prominence Phoenix tuh kayak gini, armor sama ringnya. Kalau misalnya lepas, ini lepasnya gimana ya? Nah, kalau dilepas tuh bentuknya seperti ini. Dia kayak itu ya, kayak S-Gear. Nggak sih, kayak S-Gear nggak sih? Hampir sama. kayak S-Gear loh bentuk. Gokil asli, desainnya gokil banget. Sumpah ini kayak S-Gear. Gue pikir ini S-Gear tadi ditempel, rupanya bukan. Astaga. Aduh, Takara Tomy, apa yang merasuki kamu? Bukan Takara Tomy sih, yang kreator Beyblade-nya sih, apa yang merasuki gitu. Mungkin lagi kehabisan desain kali ya. Untuk bentuknya kayak gini ya, bentuk hampir sama kayak itulah, kayak Phoenix lama yang Chozi punya. Terus untuk armornya armor 10. Armor 10 ini memang khusus untuk armor defense. Armor 10 atau armor 8 ya? Armor Prominence Phoenix armor 10 ya. Armor 10 ini sebenarnya penuntutannya memang khusus untuk defense, karena kalau di Roar Bahamut itu kan Beyblade Defense ya, Beyblade Defense pertama yang versi DB itu yang baru, yang pakai armor baru, armor 10. Kalau sekilas ditengok ya, armor 10 ini memang berguna untuk defense karena dia beratnya mengarah ke seluruh titik kecuali titik ini ya. Kalau titik ini nggak hitung, ini titik ini yang nahan tuh ini doang. Daya tahannya mungkin lebih kuat karena kan lebih nahan ke bawah gitu, apalagi kalau semakin berat kan semakin bagus untuk defense ya, cocok sih makanya. Terus untuk si core-nya Phoenix sendiri warnanya masih sama, merah emas. Ini gua pasangin dulu, pasangin balik. Oke, ini untuk armornya sendiri. Armornya ini mana ya? Kok agak aneh ya? Nih gua cari tahu nih pasangnya. Dia ada dua pengunci di sini, ya kan? Di sini tuh dua pengunci, satu pengunci di sini, satu pengunci di atas. Nih kayaknya nggak nampak sama kamera. Jadi penguncinya tuh dia kaitkan di biru ini satu atau yang di putih sini satu.
pasangnya kayaknya kayak gini. Ini kan karena ini nggak bisa tunjuk ya. Ini karena ada kayak miring sih. Nah tuh, ini kan ada miring di bagian sini tuh. Nah, mungkin digeserin kayaknya gitu. Ditancepin dulu. Mana ya? Dimasukin dulu gini. Baru diputar, bukan diputar sih jadinya. Gimana sini? Atau dikaitkan ya? Oh, dipencet doang kayaknya. Ya, cuma dipencet doang, nggak ada rubah itu. Nah, cuma dipencet doang. Pasangnya dipencet, kalau bukanya diputar. Nah, kayak gini. Nah, jadi modenya tuh ada yang mode seperti ini. Jadi modenya tuh nampak ada biru-birunya itu ya. Ada biru-biru di sebelah kiri kanannya. Itu yang mode pertama. Terus kalau mode keduanya yang normal ya, normal mode. Nah, ini normal mode ya. Sejajar jadi warna putih kiri kanannya nih. Terus untuk disknya, di stepper, disk Venus Fafnir ini harusnya kurang masuk. Kalau dipakaikan giga lebih masuk sebenarnya. Berat gitu, taper tuh cuma 28 gram nggak salah gua. Kalau disatuin ya, nyatu sih. Di stepper itu sama apa tuh nyatu satu sih. Terus untuk drivernya Metal Universe ya, si Universe ini udah keluar di series parking di Curse Satan ya. Cuman itu baru yang normal driver, terus di upgrade langsung jadi metal driver. Kenceng banget update-nya ya. Harusnya ya desk driver gitu ya kan. Ini udah metal driver aja gitu dari normal driver. Mungkin disatuin ya. Mungkin agak sedikit lebih, bukan sedikit lebih keras ya. Harusnya keras banget ini. Aduh. Gua paling malas sih sebenarnya driver-driver metal nih. Masuknya tuh susah gitu. Apalagi driver Universe nih masangnya agak membingungkan. Astaga. Nah, gimana sih? Nah. Nggak ada beda ya. Nggak ada beda loh kayaknya. Halus sih. Kayaknya nggak terlalu makan ke gigi kayaknya. Cuma dia nggak bisa sampai mentok. Karena untuk mentokinnya tuh sih harus dari pangkal drivernya tuh kita putar. Jadi baru bisa mentok. Cuma untuk taper dikasih Universe nggak masuk. Sumpah emang nggak masuk sih. Tapi bermotif gitu. Nah, cuma ininya tuh jadi terhalang gitu. Bagian counternya tuh jadi terhalang, jadi cuma ngandel ini doang. Dimiringi iya nggak kena gitu. Kalau dimiringi pun cuma kena disknya doang, nggak kena ininya. Sayang banget dah. Ini kalau misalnya jadi high driver kayaknya lebih bagus lagi sih. Cuma dia karena pendek, terus untuk taper di situ kan kayak mangkok bentuknya kayak gitu. Cuma pas dia jadi kayak gini. Kayaknya nggak diperhatiin gitu. Harusnya kan fungsi ini kan tuh nge-counter. Gua soalnya kalau pakai Karsatan kan tiap kali dia miring tuh counter sendiri gitu gara-gara ada ininya. Ya cuma gara-gara ininya ketutupan sama disk ya udahlah nggak bisa counter. Oke, untuk selanjutnya Dangerous Belial. Wih. Ini perpaduan seluruh gen Belial ya kayaknya. Di bagian merah ini adalah rubber, jadi kayak menirukan motifnya Valkyrie. Cuma dia ada rubber di dalam satu, rubber di luar satu, rubber di dalam satu. Rubber di dalam sih fungsinya kayaknya nggak ada fungsi ya. Kayak mungkin biar impactnya lebih mantul gitu aja gitu. Soalnya untuk rubber di dalam tuh nggak berguna. Ya kalau lebih berguna tuh ya itu besi di dalam kayak Guilty Longinus kayak gini. Ini lebih berguna. Jadi dia lebih berat. Kalau rubber nggak guna sih menurut gua. Kalau yang di luar gini lebih berguna. Soalnya kan dia kayak Savior, dia kan impactnya jadi lebih keras. Ada istimewanya sendiri lah rubber ini sebenarnya. Terus untuk desain ini mau gua bilang kayak antara perpaduan Dynamite sama Devil gitu ya. Ya kan? Merah, hitam, abu-abu. Ingat kan model blade-nya Devil itu cuma bisa didapatkan dari campaign Koro-Koro. Setiap kali lu belanja majalahnya Koro-Koro tuh dapat dikasih satu unit blade Devil. Cuma susah sih dapatin untuk blade Devil tuh. Untuk model sama kayak Dynamite Belial.
Ini gue copotin dulu Dynamite Belial ini dari gear-gearnya. Nah, hampir menyerupai ya. Cuma cuma dia lebih gede gitu, lebih tebel, lebih agak sedikit berbobot ketimbang Dynamite. Dynamite kurus banget gitu dibandingkan dengan si Dangerous nih. Lebih tebel, terus bukan plastik doang, udah dikasih rubber lagi ya. Kayaknya nggak ada sih, cuma untuk model agak berubah sedikit lah, agak sedikit berubah. Terus untuk si Belial versi 2 ya nggak ada beda ya, nggak ada beda ya, cuma kayaknya kepalanya doang diputar. Ini kan pandangan di depan, ini pandangan di samping, kayak nggak ada beda. Warna pun masih tetap kuning gold juga ya, nggak ada tambahan yang lain, besi, metal, oh sama burst lock ya. Nah, jadi di belakangnya ini kan ada burst lock di core-nya nih, cuma burst lock-nya tuh gua masih nggak tahu sih cara penggunaan burst lock-nya gimana. Jadi mungkin burst lock-nya nih mengikuti kencang putaran kita, mungkin semakin kencang kita mutar semakin keluar burst lock-nya. Terus untuk driver all mic, nih beda ya, beda dari yang lain. Contoh untuk kayak driver shot itu kan metalnya ada satu paket sama driver, jadi kan tinggal diputar, nggak ada perubahan lagi ya kan, nggak bisa dilepas juga, nggak bisa dibongkar juga. Terus untuk drivernya all mic ini dia bisa dilepas, ini tuh bisa dilepas karena si besi ini bakal bisa dipasangkan S-gear, jadi kemungkinan bisanya dilepas tuh bisa diubah ke mode defense atau ke mode attack gitu. Terus untuk disknya ini dia ada dua mode ya, dia satu mode di sini satu, terus mode di sini satu. Ini di high mode, jadi masih tetap memberlakukan high mode sama low mode. High mode-nya ini lucu, kayak apa ya, kayak dipaksakan gitu, nggak efisien banget. Tapi kalau di low mode-nya cocok, cantik dia, nyatu dia driver sama disknya. Nah kalau di high mode-nya aneh ya, nah aneh, tinggi sih, kayaknya harusnya lebih tinggi daripada high mode-nya Dynamite Belial. Oke, sekian dulu review soalan overdrive setnya Dynamite Battle. Thanks for watching. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga share. Kalau kamu punya request, komen saja di bawah. See you on the next video. Bye.